adalah menggunakan aplikasi ParaView untuk post processing dan nanti bisa dilanjutkan di Excel untuk visualisasi. Di sini untuk export lah. Buka .e-file. Nah, yang pertama setelah kalian buka ParaView, tentunya tampilannya kosong karena nggak ada apa-apanya ya, kayak gini. Nah, kemudian yang pertama adalah ParaView dengan versi terbaru termasuk 5.12, 5.13 itu mengimport file Exodus. File Exodus itu adalah file output dari DICE tadi kan. Itu versi terbaru juga, sedangkan dari DICE-nya itu versi lama. Jadi agar bisa dibaca harus menggunakan tools, kemudian di sini ada manage plugins. Di sini ada yang namanya Legacy Exodus Reader. Nah, ini klik aja auto load atau aktifkanlah intinya. Ini kalau auto load dicentang dan belum ke load, klik aja load gitu. Load selected. Karena ini udah loaded kan, jadi memang udah ada. Oke, itu dipastikan dulu. Setelah itu kita open file. Open, kemudian dari kemudian dari kalau saya taruh sini ya. Bukan semester 1. Nah, semester 8, kemudian ini latihan di IC. Nah, di work there dan result kan. Nah, ini kan solusinya itu selesainya di sini. Outputnya solution.e. Ini oke aja. Dan ketika Legacy Exodus Reader udah di checklist atau udah di load, ini bisa dipilih. Nah, pilih Legacy Exodus Reader karena itu yang bisa baca format Exodus lama. Oke. Nah, setelah itu di sini bisa dilihat nih, dari DICE itu banyak parameter yang bisa dipakai. Ada Global Nodes ID, jadi titiknya tuh dinomerin gitu. Kemudian ada condition number, contrast level, dan lain-lain. Contrast level itu berarti kualitas ya. Nah, kalian kalau mau analisis displacement, ya klik aja displacement. Kalau kalian butuh koordinatnya, klik aja koordinatnya. Koordinat dalam pixel. Kemudian, kalau kalian butuh strain ya, klik aja ini strain. Biasanya strain untuk visualisasi. Kalau udah, kalau saya sih biasanya klik aja semuanya ya. Klik aja semua, terus apply. Atau kalau kalian mau agar titik-titiknya tidak mengikuti displacement, jadi kan setelah ditekan kan nanti dia bakal berubah bentuk. Titiknya ini bisa mengikuti bentuknya atau nggak mengikuti, bebas. Nah, jika mau mengikuti, maka klik ini centang. Kalau nggak mengikuti, klik uncheck. Nah, ini untuk apa signifikasinya? Ini untuk memastikan bahwa ketika kalian memasukkan gambar ke sini, kalau kalian masukkan gambar pertama saja, contoh memang karena ya nggak diperlukan juga lah ya sampai gambar terakhir, karena kan ketutupan juga gitu nanti. Kalau kalian pengen masukkan gambar pertama aja biar ringan, apply displacement-nya nggak usah diklik, karena nanti dia bisa align dengan gambar pertama. Oke. Nah, mungkin kalian yang notice dari sini adalah kenapa rotasinya kayak gini. Kenapa rotasinya di bawah, yang atas bawah kan, yang kayak gini kan tadi atas, kenapa di bawah? Karena ini ada perbedaan koordinat sebenarnya. Di foto itu Y plus itu ke bawah, tapi di ParaView Y plus itu ke atas. Jadi kita harus mirror dulu ini. Itu bisa di filter, bisa di search. Kemudian ini, bentar. Filter, search, mirror. Bukan mirror, reflect. Nah, klik reflect. Nah, di reflect ini pilihannya ada di sini. Centernya itu adalah di tinggi foto dibagi 2. Tinggi foto adalah 4.000 kan. 4.000 kali 6.000 fotonya. Tingginya 4.000 bagi 2 jadi 2.000. Kemudian yang di reflect itu adalah Y-nya kan. Di reflect di Y sama dengan 2.000 di reflect di Y. Kemudian copy inputnya artinya kalau kalian reflect inputnya akan tetap sama. Tapi kan kita maunya inputnya dibuat semuanya jadi flip gitu. Jadi klik aja ini. Terus apply. Udah jadi ke atas. Oke. Nah, setelah kayak gini
kalian bisa masukkan gambarnya. Nah, ini gambar pertama kan, masukkan ke sini. Nah, ini bisa kelihatan. Nah, kayak gini kan kira-kira ya. Titiknya ada di atas gambar. Oh ya, gambarnya kayak gini ya. Pertama, karena ini warna default dari Paraview. Kalau kalian mau ganti, klik ini. Oh, bukan. Ini. Oh, ini. Salah. Ya. Ini kemudian colornya kalian buat aja dari X-ray ya. X-ray, tapi ini kebalik kan. Kalian klik ini biar bener. Invert transfer function. Klik. Nah, sudah. Oke, jadi seperti ini. Nah, agar hasil reflect ini bisa dilihat dengan kontur atau dengan warna, kalian bisa klik juga filter, kemudian kalian search aja, namanya adalah Delaunay, dan yang 2 dimensi karena ini 2 dimensi. Apply aja. Oke, terus kalian pilih aja Delaunay-nya yang apa, bisa buat strain yang X, strain yang XY, atau strain yang Y gitu. Oke, nah strain yang ini kebetulan ini adalah data yang ada akibat apa ya? Akibat error karena shutter speed lah kali ini. Kalian bisa pilih juga foto ke berapa, contoh foto ke 118 berarti yang terakhir ya. Berarti udah rusak tuh kayak gitu. Atau foto yang ke 80 gitu. Nah, kalau mau lihat retaknya kan retak arah X, ya udah berarti di X itu. Nah, tuh kelihatan tuh retaknya. Tuh. Ya, begitu. Siap. Nah, kayak gini. Nah, kalian bisa atur juga ini di launnya ini gimana bentuknya dan warnanya di sini. Kalau ini saya buat transparan ketika dia tidak ada, tapi kalian bisa juga buat tidak transparan gitu. Jadi satu, sama-sama satu lah. Nah, kalau kayak gitu jadinya bentar. Ini bisa langsung aja juga bisa. Nah, kayak gini. Kayak gini bisa pilih lah. Oke. Jadi nanti kalian bisa cari sendirilah. Di sini ada pilihan untuk menghilangkan efek opacity. Sampai sekarang sih masih pakai opacity ya. Kalian bisa hilangkan nanti. Ada. Oke, lanjut. Jadi tadi itu sebenarnya bukan efek dari transparansi ya. Ini memang adalah artefak. Jadi kalau kita bisa lihat di play, tuh, itu adalah artefak dari subset yang sudah tidak di track, bukan dari belakangnya ya. Jadi ini adalah murni value dari yang sudah error memang. Nah, mungkin kalau mau visualisasinya lebih bagus, nih, ini kan nggak terlalu jelas ya belakangnya. Range-nya bisa dibuat sendiri. Nah, contoh dari minus 0,01 lah, itu 1% dengan sampai 0,01. Jadi dari minus 1% sampai 1% tuh. Jadinya kayak gini. Nah, terlalu ekstrim bisa dibuat lagi 2% atau 3% sekalian. 3% bisa dilihat. Kalau 3% kayak gini. Nah, yang retak tuh jadi kelihatan gitu. Nah, ini bisa langsung di screenshot atau bisa di file, extract, save extract, atau kalau mau animasinya juga save animation mulai dari gambar ke 1 sampai terakhir, atau ini juga bisa. Ini bisa. Tapi dari sinilah gampangnya save animation atau save extractnya jadi gambar. Nah, itu adalah untuk visualisasi. Nah, selanjutnya adalah untuk data itu sendiri. Nah, datanya kan sebenarnya di poin-poin ini. Jadi setiap titik ini punya data yang berupa displacement versus time. Jadi kalau kita lihat salah satu titik, dia bisa ada displacement versus time. Untuk melihatnya kita bisa select dulu. Ini selectnya adalah ini add selection. Bukan. Select single kalau nggak salah.
Oh ini select on point. Nah, contoh saya select satu titik di pojok sini lah. Jangan deh. Ini masih 2 titik. Select lagi. Bukan. Kita subtract dulu selectionnya biar nggak ke select dulu. Terus kita add. Jadi ini untuk add, ini untuk subtract, ini untuk keduanya toggle. Jadi ketika di select langsung ke select, kalau enggak. Nah ini terus di filter, kemudian di data analysis. Di sini ada plot selection over time. Atau kalau nggak ada bisa dicari di search plot selection over time. Memang ada warning akan agak lama, tapi oke aja. Harusnya nggak lama banget sih. Apply. Nah, kalau udah ini jadinya grafik ada di sini banyak parameternya, bisa dipilih mana yang ditampilkan. Di sini ada koordinat, koordinat pasti konstan dong. Jadi koordinat kita bisa uncheck aja. Tuh. Displacement ada, terus strain ada. Nah, kita ke displacement dulu. Nah, dari displacement range-nya jelek kan. Ini range-nya bisa diubah lagi sehingga bisa terlihat bagus. Di sini ada. Jadi left axis itu adalah aksis Y maksudnya. Mulai dari berapa? Contoh displacement-nya mulai dari minus 10 sampai 10. Satuannya di sini pixel. Nah, kalau dari range itu terlalu besar ya. Atau enggak? Ya tergantung itu. Ya contoh sampai 20 lah atau 40 lah biar 50 biar oke. Nah, bisa dilihat di sini displacement atas itu linear terhadap waktu, terhadap foto maksudnya, sampai foto ke 9 dan 10 dia tidak ada displacement lagi. Berarti ini kan adalah sifat plastis ya kalau kayak gini. Nah, ini adalah hasil analisis datanya. Ini bisa diekspor, jadi klik kanan, kemudian, oh bukan, maksud saya dari sini. Klik, kemudian ini, save data. Jadi di save, nanti bisa dalam bentuk CSV, kemudian Exodus lagi. Tapi kalau mau diolah di lainnya, mungkin Excel kan CSV dong. Gitu. Nah, jadi kayak gini. Bisa di save. Nah, kalau satu titik itu tidak representatif, atau mau banyak titik, bisa juga dipilih banyak. Nah, contoh saya pilih sekaligus yang sebelah atas lah. Kita mau lihat rata-rata atas tuh displacement-nya berapa, berarti kita pilih banyak. Pilih segini gitu. Terus sama kayak tadi, filter, data analysis, plot selection of ya apply. Oke, nah ini hasilnya. Ya, displacement kita nggak perlu itulah ya. Displacement kita nggak perlu ikutkan. Koordinat maaf, koordinat nggak usah. Contoh kita mau analisis perpindahannya aja. Jadi kalau perpindahan aja berarti kan displacement. Terus range-nya mulai dari 0 sampai 100 contoh. Nah, kayak gini. Nah, di sini bisa dilihat mulai dari 0 sampai 10, mirip ya dengan satu tadi. Itu tight, jadi hampir semuanya gerak bareng. Tapi dari 10 ke atas itu geraknya berubah-ubah bervariasi sampai ke 110, foto ke 110 itu mulai pencar semuanya. Nah, titik linear inilah yang bisa digunakan untuk menganalisis modulus elastisitas kalau di skripsi saya. Ini bisa di 200 lah biar bagus. 150. 100. Nah, kayak gini. Nah, seberapa confident ini linear itu bisa dilihat di garis abu-abu. Garis abu-abu ini kalau nggak salah kuartilnya, terus yang lebih gelap lagi itu lebih itu lagi. Ada kok di sini pilihannya. Hanya tampilkan kuartil atau hanya tampilkan apa ada. Nih, show kuartil.
Show all quartile itu yang tengah. Kemudian range itu maksudnya maksimal minimalnya berapa. Terus average itu yang tengah itu. Nah, kalau pakai average, bagusnya dia lebih noise-nya lebih rendah karena dia men-track semua titik. Gitu. Jadi kalau ada titik yang bergeraknya itu ngasal, itu akan di cancel out dengan titik lain yang geraknya juga ngasal. Oke, itu dia. Nah, untuk hasilnya ya bisa di rename kalau mau. Kan berarti atas. Gitu. Atas. Terus kita bisa ekspor. Oh, maaf ini. Save data. Bebas di mana contoh kalau mau buat folder baru Excel gitu. Silahkan. Ini atas. .txt lah kalau mau. Ini precisionnya kemudian mau ditulis dalam bentuk apa. Kalau range-nya terlalu banyak kan contoh dari 0,001 sampai 1 kan berarti pakai scientific aja biar akurat. Terus metadata dan lain-lain itu bebas. Terus ini string delimiter juga bebas. Oke. Kalau sudah, sekarang kita analisis yang bawah. Kita deselect dulu ini. Deselect itu pakai yang minus, kalau mau select pakai yang plus. Terus kita select yang bawah. Ntar ini geser dulu. Select yang bawah. Kemudian view. Filter. Data analysis. Plot data over time. Ini rename jadi bawah. Apply. Oh, loading. Jangan dipaksakan ya kalau loading. Ini ada tandanya. Oke, sudah. Nggak usah dilihat juga, nggak usah di-scale juga karena mau diolah di Excel kan. Udah, ini bawah .txt. Ntar pakai scientific. Oke. Nah, sudah. Jadi para view kalau untuk fungsinya sebenarnya untuk animasi tadi, untuk gambar dan juga untuk preview. Kalau mau ambil grafik dari sini juga bisa, tapi untuk ngatur namanya dan lain-lain mungkin lebih manual ya. Daripada Excel kan lebih cepat gitu. Bebas. Ya, kalau saran saya sampai sini aja untuk mempermudah. Selanjutnya bisa diteruskan di Excel. Ini bisa di close. Oke, di Excel bikin baru aja kalau belum ada. Kemudian, nah ini kalau mau import data tadi itu di data from text atau CSV. From text or CSV, klik aja. Nanti pilih directory tadi, di save-nya di mana tadi. Jadi kan di sini, di sini, di sini, ini, di Excel kan, atas, import. Nah, pastikan pilihan-pilihan ini, pilihan dari import ini benar. Nah, pastikan dulu nih, udah oke belum nih? Kan banyak parameter nih. Pastikan dulu oke. Sip, kalau udah load. Load lagi, kan yang ke satu ya, load lagi. Yang bawah. Load. Oke. Nah, sekarang prosesnya. Kalau mau lihat displacement Y, maka kita bisa akses dari masing-masing tabel tadi, atas dan bawah. Jadi tiap tab ini tabel ini bisa diakses dari manapun dengan nama yang mudah. Kalau Y kan berarti
displacement Y. Displacement Y itu displacement urutannya adalah 012 XYZ. Y itu berarti 1. Nah, berarti nama ini kita copy. Terus di sheet yang kalian untuk pengolahan, ini displacement Y atas gitu. Maka di sini bisa sama dengan atas, kotak, terus space tadi. Nah itu udah dapat semuanya. Terus kalau mau displacement Y bawah, ya sama juga sama dengan bawah, tabelnya bawah kan namanya, terus tadi nama kolomnya sama. Nah kalau mau cari strain, kalau displacement udah kan ya berarti. Dan untuk waktu itu bisa di decide dari timestamp tiap tiap gambar. Atau kalau mau force berarti kan dari mesin. Jadi kalau mau force-nya tergantung, kalau mesinnya otomatis tinggal ditaruh aja, kalau mesinnya manual ya tiap foto bisa ditulis aja sendiri gitu. Contoh di sini 0, 1, 2 gitu. Itu adalah bagian lain, itu analisis yang di luar di IC. Kalau mau cari strain, ini kan displacement aja ya, bisa diplot. Contoh mau diplot terhadap foto aja lah ya. Jadinya kayak gini ya, mirip tadi lah ya. Kalau mau strain berarti kan selain displacement kita harus tahu titik tengahnya, jarak antar titiknya, yaitu koordinat Y yang atas dibandingkan dengan koordinat Y yang bawah. Y bawah gitu kan. Nah, sebenarnya konstan, tapi karena untuk mempermudah bisa juga sama dengan tabel atas namanya, kemudian dibuka kotak average. Jadi karena memang datanya yang digunakan rata-rata, maka koordinat yang digunakan juga rata-rata. Koordinat 1 itu koordinat Y, kemudian sama dengan bawah kotak average koordinat Y. Enter. Nah, berarti strain apa? Strain Y itu adalah sama dengan nah, kasusnya gini. Sebenarnya kan strain itu cuma regangan perubahan panjang dibagi panjang awal. Perubahan panjang kan sebenarnya salah satunya harusnya 0 dong. Yang bawah atau yang atas harusnya 0. Tapi ketika dilihat ternyata tuh yang atas dan bawah tuh nggak 0 gitu. Jadi yang atas dan bawah itu apa ya istilahnya? Yang bawah gerak, yang atas juga gerak. Jadi kita harus pilih salah satu sebagai reference point. Nah, kita bisa pilih contoh yang atas jadi reference point. Nah, maka kalau atas jadi reference point, maka perpindahan adalah displacement bawah dikurangi displacement atas gitu. Nah, kebetulan tadi yang gerak linear tuh maaf itu bukan zona linear, itu ternyata adalah pergerakan rigid body. Kenapa gitu? Karena atas dan bawah bergerak bersamaan. Tandanya apa? Ketika atas bawah bergerak bersamaan, ya tandanya bendanya gerak aja, nggak ada deformasi gitu. Nah, oke, strain tadi sama dengan perubahan panjang. Perubahan panjang itu didapatkan dari karena referensinya atas, maka displacement bawah dikurangi displacement atas. Tutup. Dibagi jarak, yaitu jarak itu adalah kalau referensinya atas, maka koordinat bawah dikurangi koordinat atas. Jadi deh strainnya. Nah, strainnya seperti ini guys. Nah, ini bisa dibuat juga chartnya. Nah, bisa dilihat. Ketika dia bergerak secara rigid body, dia nggak ada strain. Tapi ketika dia udah berubah, maka ini ada strain gitu. Nah, keunggulannya apa? Di sini kalau dirata-ratakan, strainnya tuh lebih teliti. Jadi pada 0,1%, errornya tuh sangat kecil di sini, sangat halus kan. Nah, seperti itu. Ya, bisa sih digunakan satu titik, tapi nanti errornya lebih naik turun. Ya, bergantung lah. Kalau memang untuk analisis yang fokusnya itu satu pecahan, itu bisa menggunakan titik. Tapi
akurasi rendah. Jadi harus menghitung dengan akurasi yang lebih rendah juga. Tapi kalau fokusnya adalah average atau dari atas ke bawah, bisa pakai ini. Tapi kan biasanya properti beton itu dianggap ya memang heterogen, tapi asumsinya adalah dalam jarak yang cukup panjang bisa dianggap homogen. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, harusnya tuh beton fail pada 0,003 ya, berarti sampai sini tuh harusnya udah fail. Tapi untuk beton yang saya analisis ini RCC memang failnya agak jauh nih, karena dia adalah beton tipe soft. Itu adalah topik lain, itu di 0,07 jadinya. Nah, kenapa strain negatif? Karena dia tertekan kan, jadi dia turun. Kalau turun memendek strain negatif. Nah, ini bisa diversuskan dengan gaya atau waktu bebas. Ini adalah post processing yang menjadi tanggung jawab dari pengelola data. Oke. Sampai di sini post processingnya. Terima kasih telah menonton.